Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Selasa 16 September 2025. Sari berita penting. Komisi 2 DPR Tebu gelar RDP soal pemutusan kemitraan Koperasi Tujuan Murni dengan PT Tebu Indah. Berita kedua, Desa Pulau Jelmu memanas, warga resmi laporkan kepala desa Khojim ke Kejari Tebu. Berita ketiga, Tanah Datar dapat kucuran dana 17 miliar rupiah untuk optimasi lahan sawah. Berita selengkapnya. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tebu menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU bersama perangkat daerah dan pihak-pihak terkait Senin 15 September 2025. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atau penghormatan mumpung saya Universitas diterima saya langsung saja kepada persoalan. Jadi saya lupa kepada pimpinan tadi. Saya langsung saja Pak. Kehadiran kami adalah pengurus koperasi Tujuan Murni yang tercatat di notaris maupun di Kementerian Hukum HAM. Jadi sedikit saya mulas tentang permasalahan yang terjadi itu. Jadi kami sudah beberapa kali menyurat perusahaan untuk bertemu dengan perusahaan terkait dengan permasalahan yang terjadi di antara Koperasi Tujuan Murni dan PT Tebu Indah. Permasalahan tersebut itu tentang rendahnya bagi hasil, lahan-lahan yang terusak, lahan-lahan yang rusak akibat dompeng, lahan-lahan yang terlantar, sudah itu kebun yang tidak terawat. Bahkan Pak, belakangan ini kami mendapatkan informasi dari salah satu karyawan mereka yang mengatakan, Bang, bahwasanya dalam 5 tahun ini baru sekali saya itu nengok kebun itu didukung. Itu, Jadi kami datang sini untuk menyampaikan kepada Bapak terkait keluhan-keluhan kami ini dan minta dilakukan audit maupun sidang di lapangan. Karena sudah berkali-kali kami bertemu dengan Bapak pihak manajemen, sebelum Pak Ibu juga ada di sini manajemen. Ini saudara saya juga teman, tapi di dalam hal ini kita beda. Nah, itu membicarakan tentang persoalan-persoalan yang kami sudah sampaikan berkali-kali. Apa solusinya? Bagaimana kemampuan perusahaan di dalam hal ini? Serius tidak mau membangun kebun kami, kebun masyarakat, tentang pola bagi hasil bagaimana? Tapi tidak juga ada solusi-solusi yang disampaikan Pak, diberikan kepada kami. Maksudnya solusi-solusi konkret ya. Salah satu permintaan kami itu Pak, sebelum dilaksanakan pertemuan PT Tebu Indah ini kembali lagi kepada Pak Petrus, itu ada pihak manajemen, Pak Ibu namanya, itu sering berkomunikasi dengan kami. Jangan nanti kalau ini kita Pak Sulaiman kita nanti bersama lagi untuk membangun kebun, bagaimana caranya, solusinya. Saya bilang solusi pertama itu kita ada dulu Pak. Seluruh perjanjian itu kita ada dulu, terus lahan-lahan yang tidak tertanam maupun yang rusak itu diganti atau di roket dengan lahan-lahan milik perusahaan. Baru itu bisa untuk dilakukan kemungkinan untuk mengejar ketertinggalan bagi hasil yang selama ini dialami oleh petani. Oke, kita pagi. Maka kami sudah pertama kali melakukan komunikasi, kemarin akhirnya tidak ada jelas karena kami bingung harus membawa persoalan ini kemana. Maka akhirnya kami bawalah ke DPR. Menyampaikan ke DPR ini sekitaran 1 minggu Pak. Saya cerita kronologis dulu lah. Sekitar 1 minggu dalam persoalan itu segala macam. Tiba-tiba ada rapat Pak di Sungai Kedung, rapat luar biasa penggantian pengurus. 1 atau 2 hari setelah rapat itu kami kirimkan surat sanggahan bahwa pelaksanaan rapat tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu Pak ya. Kalau kami pada saat itu memang hasilnya dari Musdalub juga Pak.
itu rata-rata 5 kali kepengurusan pada masa itu tidak melaksanakan RAP, bahkan telah disurati oleh dinas. Kalau menurut regulasi yang ada itu semestinya dibutuhkan karena terkait ada hubungan kemitraan di dalam hal itu, makanya masih berjalan. Tapi secara administrasinya Pak sudah tidak bisa lagi berjalan. Dan keluhan-keluhan daripada anggota terkait tertutupnya ruang komunikasi antara anggota dengan pengurus. Itu kenapa dasar kami berdiri pada saat itu atas permintaan dari petani itu sendiri. Karena permasalahan ini Pak, makin hari makin kacau Pak. Apalagi pada waktu kebun ini kan menjadi agunan bank. Pokoknya di lembaga peminjaman nanti saya kasihkan datanya. Perusahaan tidak mampu bayar sehingga terjadi pilot kembali, tambah kacau kebun kami Pak. Gak tahu lagi kita bentuk kebun. Bahkan antara karyawan dengan maling pun kita sulit membedakan. Terjadi penumpukan buah di hampir pinggiran sungai Pak. Dan setiap kali tonasi hasil penjualan Pak, itu selalu di bawah di bawah produksi nilai kita Pak, sehingga mempengaruhi bagi hasil. Bapak bayangkan, bagi hasil itu tidak lagi didasari dari jumlah produksi yang kita jual, tapi berdasarkan hasil negosiasi. Kemarin misalnya awalnya pihak operator kasih 150 bisa dah bagi hasilnya, mau dah petani, oh dah bisa, harus 200, harus 300, seperti itu Pak. Jadi tidak ngacu lagi kepada produksi, begitu sangat parah, hanya berdasarkan negosiasi. Jadi saya lihat proses-proses transaksi pada saat itu, bahkan hingga saat ini pun seperti itu. Ini hanya bersifat kondusivitas, bukan karena kinerja. Kita kan berharap keberadaan perusahaan di daerah kita ini memberikan kontribusi positif baik kepada masyarakatnya, petaninya maupun kepada lingkungannya. Faktanya itu tidak. Jadi untuk menyesuaikan apa yang saya sampaikan atau benar atau tidak, nanti kita minta DPR cek untuk bentuk timnya. Itu dasarnya kami datang mengadu sini karena nggak tahu lagi Pak mau menyampaikan. Kebetulan juga di sini terlepas dari itu semua, bapak-bapak kepala desa dan bapak masyarakat sekitar yang di dalam kawasan itu ada juga beberapa yang hadir di sini Pak. Mungkin juga nanti mereka diberi ruang untuk menyampaikan apa manfaatnya keberadaan PT Kebun bagi masyarakat sekitar maupun sebagian lingkungan. Nanti mereka yang menjawab. Tapi yang jelasnya itulah kondisi kami Pak. Bahkan hingga hari ini bagi hasil kita berapa kemarin? 200.000 Pak. 220. Itu pun negosiasi Pak. Kalau realisasinya faktanya berapa Pak? 185. Itu berarti produksinya berapa tuh? Kalau kita tidak ingat, 950 ton dari luas areal berapa Pak? Dah. Yang terkuasai 2.600 hektar, terpanen cuma 900-an Pak. Itu kalau di saya Pak, itu nggak perlu dilakukan dengan butuh karyawan, butuh apa Pak, untuk merawat kebun yang 2.500 menghasilkan 900 ini Pak. Sementara Pak, kami koperasi petani, mohon maaf Pak ya, ini kami bayar gaji mereka nih Pak. Dari hasil produksi hampir 1 M diambil uang itu dari hasil penjualan produksi. Kalau tidak salah berapa Pak? 985 juta kami keluarkan duit per bulan untuk ngurus yang bagi hasilnya cuma 200.000. Gila. Lebih parah lagi itu Pak. Ini sudah penjajahan ini. Rapat ini digelar untuk tindak lanjut atas surat dari Koperasi Tujuan Murni yang meminta fasilitasi DPRD terkait persoalan pemutusan hubungan kemitraan antara Koperasi Tujuan Murni dengan PT Tebu Indah.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tebo Tibrani turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD Khalis Mustiko SH dan Wakil Ketua DPRD Ihsanuddin SP, serta 6 anggota Komisi 2 DPRD Tebo. Hadir pula sejumlah perangkat daerah dari diantaranya BPN Kabupaten Tebo, Dinas Perkebunan dan Perikanan, Dinas Perindakop, dan Kesbangpol. Turut serta juga Camat Tengah Ilir, Sekretaris Camat Tebo Tengah, para kepala desa terkait yaitu Tengah Ulu, Teluk Panda, dan Penapalan, pihak manajemen PT Tebo Indah, serta perwakilan Koperasi Tujuan Murni. Dari hasil pembahasan disimpulkan beberapa poin penting, yaitu nomor 1, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tebo bersama OPD terkait akan melakukan inspeksi mendadak sidak ke PT Tebo Indah. Jadwal sidak akan ditentukan kemudian. Nomor 2, dilakukan inventarisasi masyarakat yang memiliki hak tanah yang bermitra dengan PT Tebo Indah agar tidak ada yang terabaikan. Nomor 3, Komisi 2 DPRD Tebo meminta agar HGU PT Tebo Indah diukur kembali sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Nomor 4, PT Tebo Indah menyatakan komitmennya untuk melepaskan tanah HGU yang tidak ditanami kelapa sawit sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketua DPRD Kabupaten Tebo Khalis Mustiko SH menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini demi melindungi kepentingan masyarakat. Sementara itu, PT Tebo Indah menyatakan siap mengikuti aturan dan bersinergi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah. Dengan adanya RDPU ini diharapkan konflik kemitraan antara Koperasi Tujuan Murni dengan PT Tebo Indah dapat menemukan titik terang yang adil bagi semua pihak. Sumber berita Portal Tebo. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.